Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam pagi yang diberkati Tuhan. Sungguh hari ini adalah hari di mana Tuhan boleh memberkati kita semua dengan kekuatan yang baru, kesembuhan, bahkan jawaban-jawaban doa yang sedang kita nantikan. Mari kita terus membuka hati kita bagi pekerjaan Roh Kudus. Kiranya kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Kita luangkan waktu 30 menit ke depan untuk mendengar firman dan juga kita memuji menyembah Tuhan. Di dalam hadirat selalu ada kekuatan yang baru. Untuk itu mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami bawa di hadirat-Mu. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah Engkau tebus dengan kemenangan yang gilang gemilang yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Bapak, kami bersyukur Bapak pagi ini dengan kekuatan, dengan tubuh jasmani yang kuat, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami untuk menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Pagi ini Tuhan, kami sediakan hati dan pikiran kami untuk dibaharui kembali. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah. Apapun hari-hari ini yang menjadi pergumulan kami tahu Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sambut hadirat-Mu. Amin. Datang dengan segenap hati, bawa kerinduanmu kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Betapa kami rindu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.
pribadi-Mu ya Tuhan. Sebab di dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami berbuah, di dalam-Mu kami lakukan perkara besar, di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi telinga rohani kami, supaya kami terus taat Tuhan mendengar firman. Kami lakukan dalam kehidupan kami, sebab kami di luar Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang mengurapi dengan kuat kuasa-Mu, hamba-Mu yang akan menabur firman. Kiranya ya Tuhan itu berlipat-lipat kali ganda berbuah, berdampak dalam kehidupan orang percaya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang mengalami ya Tuhan frustasi, kecewa Tuhan, Engkau yang menggantikan dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 dengan judul renungan menjaga nama baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. Ayatnya tertera di layar ya, 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Saudara, pada umumnya banyak orang berusaha mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengaruh. Demi ini semua, tidak sedikit yang rela mengorbankan kejujuran, integritas, bahkan iman
demi mendapatkan kekayaan besar atau keuntungan sesaat. Namun firman Tuhan memberikan satu standar yang berbeda. Salomo di kitab Amsal berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa kekayaan itu salah, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu nama baik. Nah, saudara, harta bisa hilang, jabatan bisa berakhir, popularitas bisa pudar, tetapi nama baik yang dibangun dengan takut akan Tuhan akan menjadi warisan yang berharga dan membawa dampak bagi banyak orang. Saudara, apa yang dimaksud dengan nama baik ya? Dalam Alkitab, nama itu bukan sekedar identitas, tapi nama sering menggambarkan karakter manusia, ya, reputasi, kesaksian hidup seseorang. Karena itu, nama adalah reputasi yang baik yang lahir dari karakter yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Nama baik bukan berarti harus terkenal, ya. Banyak orang yang terkenal tetapi tidak memiliki nama baik. Nama baik juga bukan berarti semua orang harus menyukai kita. Contohnya, Yesus sendiri ditolak oleh banyak orang meskipun Yesus hidupnya itu sempurna. Jadi nama baik berarti hidup dengan integritas, ya, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan. Nah, ketika orang mendengar nama kita, saudara, mereka itu akan mengingat karakter yang baik. Jadi bukan skandal atau ketidakjujuran. Nah, saudara, apa sebenarnya konteks dari Amsal 22 ayat 1 ini? Saudara, kita tahu bahwa Amsal itu adalah kumpulan hikmat yang mengajarkan bagaimana ya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Salomo yang banyak menulis Amsal ini. Nah, di ayat 22 ini Salomo mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang benar. Dunia berkata yang penting itu kaya, tapi firman Tuhan berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Mengapa, saudara? Karena kekayaan tidak selalu menunjukkan kualitas seseorang. Seseorang bisa kaya tapi dia tidak jujur. Seseorang bisa sukses tapi dia tidak dapat dipercaya. Namun orang yang memiliki nama baik, dia punya sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh uang. Saudara, sebagai orang percaya, mengapa kita perlu menjaga nama baik? Nah, saudara, nama baik itu mencerminkan karakter kita, saudara. Nah, apa yang orang lihat dari hidup kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, contoh dari tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Nah, Daniel ya tertulis di Alkitab bahwa dia itu hidupnya di Babel, dan dia itu maksudnya hidup di Babel, negeri yang tidak mengenal Allah. Namun Alkitab menulis bahwa mereka itu tidak mendapatkan alasan ya untuk bisa mendakwa Daniel atau mencari atau mendapatkan kesalahannya. Sehingga musuh-musuh Daniel ya ingin menjatuhkan dia itu, tetapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan dalam hidupnya karena Daniel itu dia hidup dengan penuh integritas, ya, dia tetap setia kepada Tuhan meskipun ya dia diancam, meskipun dia berada di lingkungan yang jahat. Oleh karena itu dari Daniel kita bisa belajar bahwa karakter yang benar menghasilkan nama baik. Jadi nama baik itu, saudara, tidak dibangun dalam satu hari, tapi melalui keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, saudara, nama baik itu membangun kepercayaan. Nah, saudara, orang percaya kepada kita itu karena mereka itu melihat integritas kita. Contohnya Yusuf, saudara. Nah, ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf itu bekerja dengan setia karena integritasnya. Saudara, Potifar itu menyerahkan segala miliknya, dipercayakan kepada Yusuf. Nah, itu tercatat di Kejadian pasal 39. Artinya, saudara, Yusuf itu dipercaya bukan karena dia kaya, ya. Saudara, dia dipercaya karena apa? Karena kejujurannya, karena dia bertanggung jawab. Saudara, dia dapat dipercaya, dan bukan hanya dia, saudara. Kemudian Firaun juga mempercayakan seluruh Mesir kepadanya. Dari kehidupan Yusuf, ya, saudara, kita belajar bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal sekali, dan kepercayaan itu lahir dari nama baik. Nah, saudara, yang ketiga, nama baik itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Banyak orang yang mungkin tidak tekun membaca Alkitab, tetapi saudara, mereka itu membaca kehidupan kita. Nah, contohnya Ruth, saudara. Nah, Ruth itu dikenal sebagai wanita yang setia, yang rendah hati, nah, yang penuh kasih, dan juga yang komit setia pada Allah. Nah, bahkan Boas berkata, semua orang tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik. Kenapa? Karena Ruth itu bersikap baik kepada ibu mertuanya Naomi. Jadi Ruth itu banyak orang yang belum mengenal dia, tetapi sudah mengenal namanya yang baik. Jadi saudara, kesaksian hidup Ruth membuat banyak orang melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, dari kehidupan Ruth kita boleh belajar bahwa nama baik membuka pintu bagi kesaksian Injil. Yang keempat, saudara, nama baik itu memuliakan Tuhan. Nah, tujuan menjaga nama baik bukan supaya kita dipuji, saudara, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Contohnya, saudara, kehidupan Paulus. Paulus berkata, aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu tercatat di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Jadi saudara, Paulus itu dia menjaga hidupnya supaya Injil itu tidak dipermalukan. Nah, kita belajar dari sikap kehidupan Paulus itu bahwa ketika hidup kita benar, maka Tuhan dimuliakan. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita bukan hanya membawa nama pribadi kita, nama keluarga kita, tapi yang paling penting adalah, saudara, kita membawa nama Yesus. Nah, di Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10, di situ tertulis bahwa Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, nama Yesus adalah nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang berkuasa. Ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, saudara, ingat ya bahwa kita sedang membawa nama Yesus kemanapun saudara kita pergi dan kita berada. Karena itu, saudara, perilaku kita itu dapat memuliakan nama Yesus atau sebaliknya mempermalukan nama Yesus. Jika kita tidak menjaga nama baik, tidak jujur, jika kita berbuat jahat, ya, jika hidup kita itu tidak benar, saudara, orang yang melihatnya akan berkata percuma dia jadi orang Kristen, ya. Tetapi jika hidup kita itu dalam integritas, kita hidup benar, ya, saudara, orang akan berkata memang aku melihat sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Nah, saudara, selanjutnya apa hubungan nama baik dengan dikasihi orang, ya? Jadi di ayat di kalimat selanjutnya, ya, 1b, ya, berkata bahwa dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas, ya.
Nah, saudara, kalimat ini adalah hasil ya dari nama baik. Artinya orang yang hidup ya dengan integritas, yang hidup dengan benar, memiliki karakter baik, saudara akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Contohnya kan tadi Yusuf ya, saudara. Nah, dia dikasihi sama Potifar ya, saudara. Dan dia juga ketika dia difitnah, dimasukkan ke penjara, dia dikasihi oleh kepala penjara. Dan kemudian ya, dia juga dikasihi oleh Firaun, Raja Firaun, sehingga dia diberikan kepercayaan menjadi penguasa ya di Mesir setelah Firaun. Nah, kita lihat Daniel tadi. Nah, Daniel dia dihormati, dia dikasihi oleh beberapa orang raja, dan Ruth dia dikasihi oleh Boas. Nah, saudara, jadi bagaimana ya kita itu menjaga nama baik? Nah, saudara, yang pertama, saudara, kita harus jaga perkataan kita, saudara. Nah, sering ya perkataan kita yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita ya jangan suka bohong ya, jangan suka gosip ya, jangan suka fitnah, jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Biarlah perkataan kita ini adalah perkataan yang membangun orang lain, perkataan yang memberitakan kabar baik yang bisa membawa orang kepada keselamatan, dan perkataan yang menjadi berkat buat orang lain ya. Yang kedua itu, saudara, kita perlu hidup dalam integritas. Artinya apa? Walk the talk ya. Apa yang kita katakan, saudara, itu sama dengan perbuatan kita. Apa yang di hati kita itu sama dengan perkataan, dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Artinya jadilah ya orang yang sama ya dalam perbuatan, perkataan kita, baik kita berada di rumah, baik kita ada di tempat kerja, di marketplace, saudara, ya di gereja, kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan orang yang tepat janji, saudara. Dan yang ketiga, kita juga harus menjaga kesaksian hidup kita melalui perilaku kita yang mencerminkan karakter Kristus. Dan yang terakhir, saudara, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi, saudara, nama baik sejati itu lahir dari hati yang menghormati Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, saudara, maka kita akan menjaga karakter kita, menjaga hidup kita, sehingga ini semua bisa membuat nama kita baik dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, saudara, konklusinya adalah bahwa kita ingat ya di Amsal 22 ya ayat 1 mengatakan ya bahwa menjaga nama baik itu lebih berharga ya daripada kekayaan besar ya, dan juga dikasihi oleh orang lain. Jadi, saudara, sebagai orang percaya ya, menjaga nama baik itu sangat penting, saudara. Bukan demi kebanggaan pribadi, tetapi karena kita membawa nama Yesus yang mulia. Biarlah melalui perkataan, sikap, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita sehari-hari, orang lain dapat melihat Kristus, membawa manusia kepada Yesus, dan memuliakan Bapa di surga. Dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, sungguh renungan pada pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kami. Betapa Tuhan kami diingatkan bahwa untuk hidup tidaklah sembarangan hidup, tetapi kami boleh hidup memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Hidup boleh menjadi berkat, membawa banyak orang boleh mengenal Engkau, membawa banyak orang boleh percaya kepada Engkau Yesus dan beroleh keselamatan melalui sikap hidup kami yang baik dan meninggalkan nama yang baik. Sehingga ketika walaupun orang mungkin belum mengenal kami secara pribadi, tapi ketika mendengarkan nama kami yang baik, orang boleh memuliakan Tuhan. Oleh
orang boleh Tuhan boleh meninggalkan hal-hal yang baik dalam pandangan, dalam pemikiran dari orang lain, boleh menjadi berkat. Bapa, mampukan kami semua. Kami tahu kami ini lemah Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus terus memimpin perjalanan hidup kami sehingga segala sesuatu yang kami katakan dan kami perbuat boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.